Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, pendidik-pendidik, guru-guru, praktisi pendidikan yang hebat ya, di tanah Jabar Juara. Alhamdulillah alamin, puji syukur ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana dengan limpahan rahmat dan juga takdir kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pada sore hari ini masih penuh dengan semangat, antusias, kebahagiaan, kenyamanan untuk sama-sama belajar melalui pemanfaatan Office 365 dengan mode LMS Microsoft Teams. Mudah-mudahan waktu yang kita luangkan untuk paket data yang kita keluarkan untuk kegiatan ini semua bernilai ibadah dan Allah ganti pahalanya untuk keberkahan hidup kita di dunia dan di akhirat, dan dapat timbangan amal kebaikan. Bapak Ibu mohon secara mandiri mic-nya. Ini bisa di-download ya. Nanti gantian bersuara. Yang ada gambar mic di klik di luar. Nah, MPNS Pak DI, atau nanti saya mute call dulu juga. Ya, mohon maaf saya mute semua dulu ya, biar lebih kondusif ya. Nanti bergantian kalau ada pertanyaan ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang berbahagia ya, setelah kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita mengenal Office 365 dalam pelatihan keterampilan digital abad 21 yang untuk mendukung pembelajaran kita buat kemajuan pendidikan di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Barat pada khususnya menjadi Jabar Juara. Nah, hari ini saya ingin mempresentasikan ada dua materi. Materi yang pertama adalah pengenalan dari Microsoft Teams. Materi yang kedua adalah kursus MEC, Microsoft Education Center. Nanti kedua materi ini setelah sesi ini berakhir nanti ada penugasan yang bisa diselesaikan dari mulai setelah sesi materi sampai nanti 1 pekan ke depan gitu. Jadi semoga materi ini bisa meningkatkan ya kompetensi digital kita, terutama pengenalan Microsoft Teams. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan berbahagia, kita dengan santai saja, nyaman, saya akan mode Microsoft Teams. Saya akan share screen terlebih dahulu ya, biar semuanya bisa melihat. Ini share screen-nya. Oke, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Komentari coba dilepas. Sudah ya. Pak. Baik, ditutup lagi. Nah, ini adalah tampilan di Microsoft Teams. Nanti akan saya uraikan satu persatu. Ini dari sebelah kiri ini adalah aktivitas kita yang di tim nih, kita keluarkan dulu. Jadi ini ada chat, kemudian yang pertama ya, tampilan di tim
ini yang di sebelah kiri ini ada chat, kemudian ada tim, ada assignment, ada kalender, ada call untuk memanggil, ada file, kemudian ini titik 3 ini ada banyak aplikasi-aplikasi pendukung. Ya, nanti kita eksplorasi dan pelajari. Ya. Kemudian di kolom sebelah kanannya yang agak lebar, ini ada kelas-kelas yang kita ikuti. Kelas-kelas yang kita ikuti. Ini pengenalan menu-menunya. Jadi ini kalau saya ada kelas dulu waktu ikut TOT di Jabar 7, ya, karena ada kelas trainer, ya, ada kelas pelatihan keterampilan digital level 200, ada trainer Microsoft, ada kelas guru inovatif, ada kelas Microsoft trainer Microsoft nasional, ada kelas Jawa Barat. Nah, kita berada di kelas ini, kelas Jawa Barat. Nah, kelas MSFT Jabar 4. Kemudian ini yang ada general, peserta, trainer, ini namanya channel, ya, sub channel. Nah, kita belum kita berikan channel biar sederhana dulu. Ya. Ini hanya ada satu general. General itu semuanya yang ada post, file, kelas notebook, assignment, dan satu more. Ini menunya. Kemudian di sebelah kanan lagi ini ada bisa kita tambahkan, ya, more yang satu lagi ini bisa kita tambahkan misalnya nanti untuk apa, silahkan ditambahkan. Ini bisa ditambahkan form, bisa ditambahkan PDF, bisa ditambahkan YouTube. Silahkan nanti dieksplorasi ini. Kalau misalnya ditambah buat Word gitu ya tinggal diklik. Nah, maka di sini nanti akan bertambah, ya. Tambah Word, ya. Nah, ini kita back terlebih dahulu, ya. Kemudian di sini ada Meet. Meet itu untuk meeting seperti kita lakukan ini sekarang nih, kita pada posisi Meet. Nah, kemudian ini ada titik 3, ya. Ini untuk pengaturan, ya. Nah, kita sekarang belajar satu persatu, ya. Belajar satu persatu. Nanti kalau ada suara saya tidak masuk atau share screen-nya tiba-tiba hilang, mohon dikonfirmasi melalui chat atau melalui suara Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama, activity. Activity ini untuk mengetahui aktivitas seperti email, ya. Email kita ini ada percakapan yang masuk, ini ada di live atau chat activity ini. Ini ada seperti email masuk, ya. Ini kan email kita, Outlook kita dari guru inovatif. Nah, ini akan terekap di sini tanggalnya dan percakapan dari Sipa, isi pesannya apa. Kemudian yang berikutnya ini ada chat. Nah, chat ini bisa kita mengechat secara pribadi atau secara personal. Misalnya ini kita chat ke Saunah misalnya, atau chat ke siapa, kita lihat kontaknya di sini. Kita bisa ngechat ke siapa aja, ya. Bisa pribadi, bisa juga nanti general. Ini kalau pribadi ditulis dulu nama-nama di sini, misalnya kita chat. Nah, kita ketik situ misalnya tadi dengan saya chat ke Bu Ina Putri Wulandari, ya udah tinggal isi pesannya apa, assalamualaikum atau halo seperti kita ngechat biasa. Nanti Miss Inanya ini akan menerima. Atau kita mau ngelampirin file atau mau misalnya melihat berkolaborasi dalam organisasinya, ini juga bisa disemetkan untuk kirim filenya, ya. Seperti kalau
kita chat WhatsApp ya, WhatsApp yang kita sudah pelajari setiap hari, kita udah pakai setiap hari. Kemudian ini kelas tim. Nah, kelas tim ini tadi ini kelasnya. Nah, nanti Bapak Ibu harus membuat ini yang paling bawah, ini ada join or create a team. Nah, ini kalau kita mau membuat kelas baru, ini kita maka di sini sebelah kanan ini ada create a team, berarti kita membuat kelas baru. Join a team with kode, berarti kita join kalau kita dapat undangan dari teman kita atau guru dengan memasukkan kode yang diberikan. Maka kita nanti otomatis akan tergabung ke kelas tersebut. Seperti kemarin saya membagikannya lewat kode. Kemudian kalau membuat kelas baru, maka ini create team. Nah, di sini ada bentuknya kelas atau untuk buat profesional, buat khusus kelompok staf, misalnya Bapak Ibu ini punya staf ya, wakil kurikulum punya staf kurikulum. Nah, ini bisa menggunakan menu ini. Kemudian atau buat kegiatan lain, grup-grup lain, misalnya grup arisan, grup pengajian, majelis taklim, atau grup-grup sepeda ya, grup motor tua, motor muda. Nah, maka untuk keperluan di kelas ini kita menggunakan kelas ya. Menggunakan kelas ini ya. Kemudian kita kasih nama. Misalnya kelasnya kita namain, kalau kelas kita MSFT Jabar 4 ya. Misalnya ini untuk calon trainer. Nah, ini di deskripsi boleh ditulis, boleh enggak ya, untuk berkolaborasi calon trainer Microsoft misalnya. Kemudian kita tulis next, kita klik next. Nah, bagaimana cara kita menambahkan siswa? Ini pertama di sini add people to calon trainer. Silahkan masukkan orang-orang atau peserta atau member pada kelas calon trainer ini. Kalau kita klik student, maka kita akan masukkan siswa. Kalau kita klik teacher, maka kita akan masukkan guru. Jadi misalnya kita masukkan gurunya. Ya. Siapa gurunya? Kalau kita udah otomatis menjadi guru di kelas tersebut, tapi kita perlu pendamping misalnya. Kita perlu pendamping. Misalnya saya ketik pendampingnya, misalnya di sini misalnya ada Ibu Ana Widiati misalnya. Saya klik. Nah, maka otomatis nanti Ibu Ana Widiati akan menjadi tutor, akan menjadi guru tim teaching, tim teacher di kelas calon trainer ini. Ini kita add. Nah, sehingga ini kita masukkan sebagai guru. Kemudian kita masukkan lagi sebagai siswa. Siapa siswanya? Siswanya nanti teman-teman kita tadi nanti Bapak Ibu membuat kelas, siswanya minimal 4 orang teman kita yang ada di grup ini. Silahkan misalnya temannya Pak Sutisna ada di grup sini enggak ya Pak Sutisna? Atau yang ada aja. Nantian nih ada Putri, kemudian apa bisa sekaligus ya, misalnya ada Ibu Resti ya. Nah, misalnya Ibu Resti, kemudian ada
Wawan. Yang kelas kita siapa takut masukkan orang itu. Yang kenal aja, yang kenal. Ibu Nur Hayati. Ibu Nur Hayati misalnya. Nah, ini kita add ya secara bersama-sama. Kita add, maka ketika kita ini close, maka di dalam kelas calon trainer kita ini welcome to calon trainer. Nah, di sini sudah ada kelasnya, kemudian manage timnya ya. Nah, tadi sudah ada Ibu Ana Widiati sebagai owner, sebagai guru bersama saya. Saya walaupun dimasukkan karena yang membuat otomatis, kemudian membernya tadi sudah kita masukkan 3 ya. Ibu Nur, Ibu Ina, dan Ibu Red. Ini cara memasukkan melalui, jadi ya kalau gurunya yang memasukkan ya. Kalau gurunya yang masukkan. Kemudian kalau siswa kita bisa bergabung melalui kode, maka di sini kita buat settingannya. Dan sini ada temanya, member permission, kemudian nah kita ada tim kode di sini, tim kode. Nah, kita generate dulu kode, kita generate. Nah, maka kode ini yang akan kita bagikan, ini bisa di copy ini atau dipencet ini copy ya, di copy, maka kita bagikan di grup kita ya, kita bagikan di grup kita ya. Sebentar, ini saya keluarkan dulu nih, tadi saya sedang edit video nih. Saya keluarkan dulu. Nah, biar mudah ya. Tadi banyak menunya. Jadi kita bagikan misalnya melalui grup WhatsApp ya. Grup WhatsApp-nya nih grup kita ya. Kita bagi, tinggal di paste di sini. Nah, maka kode ini adalah kode kelas kita, tinggal dikasih komentar. Nah, Bapak Ibu, ini kode kelas calon trainer, silahkan Bapak Ibu join ya, akan join. Nah, maka nanti ketika Bapak Ibu mengeklik ini YFKM YEH, maka akan masuk ke kelas tadi. Ini dibagikannya lewat grup WhatsApp misalnya. Kemudian ya, ini share screen-nya tadi, kita balik lagi. Misalnya ya, ini mau dibagikan ya, ini dengan apa, YFKM YEH ini juga bisa dibagikan lewat media-media sosial yang ada. Nah, ini untuk bagaimana cara membagikan kelas melalui kode. Kemudian di dalam kelas tersebut ya, ini kan kita sudah terbentuk kelas nih, ceritanya kelas calon trainer. Nah, di sini ada chat general yang sudah kita chat seperti biasa ya. Atau saya jelaskan, ini kita balik lagi ke kelas Jabar 4. Nah, yang berikutnya ini adalah menu-menu yang setelah teman-teman tergabung,
maka di sini ada menu general ini untuk chat secara umum ada di grup ini. Kita chat misalnya halo gitu, maka akan masuk ya, masuk ke seluruh grup. Ke seluruh grup akan menerima chattingan saya. Ini juga bisa di setel nanti siapa yang boleh chat, atau gurunya aja atau semua orang. Kemudian ini post, ya, postnya itu artinya percakapan ini. Kemudian ini untuk menyematkan file. Ya. Nah, seperti kemarin kita menyematkan ada di materi kelas. Ini filenya sudah tersematkan. Ada briefing TOT, ada undangan. Misalnya saya mau upload lagi, ya, kita upload. Kita upload boleh file, boleh folder. Kita upload file lagi. Ya. Misalnya kita upload juknis, kita upload yang dari file saya aja ya, di kelas tim, kemudian apa 21. Nah, saya upload misalnya juknis LV100 ya. Nah, maka nanti juknis tersebut akan masuk ke sini. Nah, ini juknis LV100. Nah, bisa di-download oleh semua member atau semua siswa kita, murid-murid kita yang ada di tim tersebut. Kemudian ini ada kelas notebook, nanti akan kita pelajari tersendiri. Kemudian assignment kita akan pelajari sendiri nih buat penugasan ya. Penugasan ini kalau pertama karena kita belum ada ya. Besok assignment ada kita berikan pada saat memberikan soal online dan kuis online. Kemudian ini ada grade. Grade ini untuk penilaian. Jadi kalau ini penugasannya, ini nanti ada grade penilaiannya. Ada grade penilaiannya. Kemudian ini karena kita masih kosong, jadi belum muncul. Nah kalau yang sudah ada nih misalnya ada di kelas pelatihan sebelumnya, misalnya guru inovatif. Nah, ini kalau di kelas guru inovatif, maka di sini sudah ada ya. Bukan di channel tutorial ya. Atau di ini juga ada di, nah ini di kelas guru inovatif ini udah ada assignment-nya ya, assignment, kemudian ada grade. Nah ini kalau assignment ini penugasan nanti akan ada kantong-kantong tugas seperti ini berarti ada dari 47 peserta yang baru mengembalikan 31. Ini nanti akan terekam di sini tugas-tugas Bapak Ibu atau tugas-tugas siswa kita. Kemudian nilainya ada di sini. Nah, ini nilai contoh nilai yang sudah kelas pernah kita lakukan ya. Ini ada kelas notebook, MEC, Office Online, SWAY, nilainya ini dari pesertanya, grade-nya udah ada, bisa langsung di-download dan diekspor ke Excel. Nah, ini saya memberikan ininya kalau caranya nanti besok kita coba saat pelatihan atau materi di soal online ya, biar tidak berulang ya. Kemudian saya balik lagi, ini ada ke kelas MST Jabar 4 ya. Kalau Bapak Ibu punya kelasnya kan baru ini kalau belum bikin kelas sendiri ya. Kemudian ini adalah
aplikasi Microsoft Teams untuk keperluan asinkron. Asinkron itu untuk penugasan-penugasan di mana kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Nah, berikutnya nih ada Meet. Nah, Meet ini untuk melaksanakan video conference seperti kita sekarang ini. Nah, kalau di sebelah kanannya diklik, maka di sini ada Meet Now, ada Schedule Meeting. Kalau Meet No berarti saat ini juga akan kita mengadakan Meet. Kalau ini kita schedulekan. Nah, biasanya kan kita kalau dengan anak-anak dischedulkan judulnya apa ya, tinggal ditulis ya. Misalnya judulnya saya sekalian akan memberikan materi di hari kedua. Nah, ini materi hari kedua buat besok ya. Kemudian kita jadwalkan. Sekarang kan tanggal 14, berarti kalau besok tanggalnya 15. Besok tanggalnya 15, jamnya berapa? Di agenda kita jam berapa besok ya? Sepertinya jam 9 ya. Kita mulai jam 9 sampai jam 11 misalnya. Ini kalau di jadwal sekolah ini bisa diklik menjadi tiap hari nanti secara berulang. Kalau di all day-nya itu dihijaukan. Jadi setiap jam 9 sampai jam 11 otomatis ada jam itu. Kalau di jadwal sekolah kan begitu. Kalau ini saya tidak hidupkan biar memang sesi ini hanya khusus untuk hari besok jam 9 sampai jam 11. Kemudian kelasnya di MST Jabar 4. Beritanya apa? Misalnya kita kasih berita ya. Materi hari kedua ya. Itu ya. Materinya ini adalah yang pertama ya. Pengenalan Microsoft Form. Kemudian yang kedua OneDrive dan Office Online. Ini untuk beritanya ya. Kemudian setelah itu kita send. Udah cukup sederhana ya. Sederhana, ini sudah kita send. Otomatis akan terjadwalkan ya, materi hari kedua ya, jamnya jam 9.00 seperti yang kemarin dijadwal. Nah, ini juga bisa di-share di grup WhatsApp, linknya bisa juga karena kita kolaborasinya di tim ya sudah, berarti kita dengan ini saja nanti peserta akan melihat ini ya. Ini kalau dijadwalkan. Kemudian selain itu ya, ada apa di dalam kelas tim. Nah, maka sekarang kita kembali lagi di percakapan tim ya. Nah, ini ya tampilan daripada Microsoft Teams-nya. Bapak Ibu kan bisa lihat semua. Nah, ini ketika kita sudah klik, Bapak Ibu masuk ke sini, maka apa saja yang ada di dalam kelas tim ini. Pertama ya. Pertama ini daftar hadir. Kalau Bapak Ibu tidak menyalakan kamera ya, jadi diisinya sedikit. Kalau menyalakan kamera semua, maka bisa akan muncul 7x7, bisa sampai 49 peserta yang langsung tampil di layar. Ini fungsi-fungsi pengaturannya. Ini yang pertama. Nah, ini spotlight itu untuk yang mau tampil. Nah, ini Bapak Mustafa Kamal nih paling besar. Kemudian ini untuk
peserta ya. Nih kalau tadi pesertanya kita hidden ya, ini kalau mau tampil ya udah. Kemudian kalau pesertanya kita lihat ini show partisipan. Nah, ini di sini ada presenter ya, ada 28 ya. Jadi semuanya bisa share kalau saya tulis presenter. Kalau dirubah nah, biar tidak bisa share, nah, ini spotlightnya bisa dirubah ke saya misalnya. Exit spotlight. Nah, ini Pak Mustofanya ya, kita spotlightnya dirubah ya. Stop spotlight. Nah, diganti ke siapa? Ganti ke saya misalnya. Bentar. Ya. Nah, ini untuk memberikan misalnya Pak Agus tadinya sebagai presenter bisa presentasi, bisa dijadikan attendant. Nah, dirubah ya. Pak Agusnya ini sekarang ada di posisi attendant. Kenapa? Karena kalau di posisi presenter nanti dia bisa memute semuanya, bisa memute narasumber ya. Maka kita nanti diatur di sini make attendant. Jadi sebagai murid atau sebagai peserta saja diatur satu persatu. Biar tidak bisa gangguin kalau posisinya di presenter nanti bisa melakukan apa saja atau yang punya kelas ini ya. Nah, ini karena ini sebagai contoh sedikit aja. Nah, yang tampil di sini adalah yang menyalakan karena kita bisa sekarang pindah ke ini siswa. Ini kalau ini untuk chat di sini biasa kita sudah sering menggunakan chat, tinggal ditulis, bisa ngelampirin file, bisa GIF, bisa emoji ya. Ini kemudian ini untuk raise hand, untuk tepuk tangan, untuk tertawa, untuk memberikan cinta ya. Kemudian ini nanti untuk breakout room kalau kita ingin sidang komisi misalnya oh anak-anak sekarang ganti kelompok ya kelompoknya. Nah, ini nanti breakout. Jadi guru tetap bisa mengawasi kelompok tersebut ya. Satu persatu masih dalam meeting yang sama. Kemudian ini titik 3. Nah, ini menunya banyak. Ini ada device setting buat menyeting mic, buat menyetir mikrofon ya. Buat tesnya silahkan ada di sini. Kemudian meeting option ya. Nah, di sini ya, ini semua peserta ya, bebas ya, langsung ke lobby. Makanya tadi kalau ini dimatikan, maka nanti mampir ke lobby dulu pesertanya sebelum diizinkan oleh presenter atau host atau guru, maka nggak bisa masuk ke kelas. Maka ini kalau kita hidupkan ya tadi semua langsung. Kemudian yang mau presentasi semua bisa ya. Kemudian semua diberikan mic, semua diberikan kamera, semua diberikan reaksi, ini dihidupkan semua. Nanti kalau memang hanya guru saja yang bisa mengatur ya ini dimatikan semua. Tinggal di simpan atau di save. Ini untuk meeting option. Kemudian ada ini galeri, kita ada galeri, kemudian ada lat galeri, ada together mother. Nah, lat galeri ini akan muncul apabila yang menyalakan kamera itu banyak. Coba sekarang Bapak Ibu nyalakan kamera semua. Kita akan pergi ke lat galeri. Ayo, jangan pelit-pelit dengan kameranya semua menyalakan. Biar lat galerinya muncul terus, terus, terus. Ah, terus makin banyak, terus.
Terus nyala lagi. Nah, sambil berkenalan. Terus belum muncul kalau belum banyak. Di bawahnya ini ada together mother, itu ada untuk ini ruangan-ruangan yang kita pakai. Ini bisa untuk bentuknya bisa seperti di studio atau auditorium, bisa kita ganti. Bisa kita ganti ya. Nah, nih bentuk gantinya bisa kita ganti agak gelap, bisa kita ganti tempat terang, ya bisa kita, ini template gantinya ya. Bisa seperti ini ya. Nah, ganti lagi. Jadi bisa seperti, nah ini macam-macam ya. Bisa kita seperti diskusi di studio TV ya. Nah, ini akan lebih menarik. Kalau aplikasi meeting lainnya nggak ada ya. Nggak ada seperti semacam ini ya. Kemudian ini Latgar itu sudah muncul karena Bapak Ibu sudah banyak yang menyalakan kamera. Kalau enggak, dia nggak akan muncul, hanya 4x4 aja. Ini bisa 7x7 atau 49 nih, 1, 2, 3, 4. Nah, ini baru muncul kalau banyak yang menyalakan kamera, maka Latgarinnya hidup. Kalau sedikit nanti dimati-matiin lagi nih, hilang lagi. Nah, kemudian ini biasa full screen. Nah, kemudian ini apply background effect. Ini untuk mengganti background. Silahkan, ini bisa diganti sesuai keinginan yang disiapkan Microsoft, udah bagus-bagus. Atau bisa kita tambahkan ya dari device kita. Ini add new. Nah, ditambahkan silahkan. Mau pakai thumbnail pembukaan, mau pakai abad 21 silahkan. Bisa ditambahkan, nanti baru di add-kan di sini. Kemudian ini nggak untuk muncul, Pak. Kenapa? Nggak muncul screen share-nya. Sekarang nggak muncul. Iya, yang tadi, yang misalkan mau di studio yang di mana nggak ada itu. Oh, Bapak pakai apa? Pakai laptop. Pakai laptop. Pakai laptop. Yang lainnya muncul nggak? Saya nggak muncul juga, Pak. Saya udah ngirim di pesan itu, kolom conversation nggak muncul. Oh, yang tadi ya? Iya, sejak tadi. Pas ketika kita buka, ayo semuanya buka videonya, ternyata tidak ada mulai dari sana. Oh gitu ya, baik. Saya share ulang berarti ini. Saya share ulang ya. Sekarang muncul. Muncul, Pak. Iya, lebih banyak lagi. Ya, ini kan lihat galeri tadi muncul, together mother. Nah, muncul nih sekarang. Muncul. Nah, ini maksudnya yang sesuai dengan keinginan kita nih, seperti apa. Boleh di alam terbuka ya. Iya. Ini banyak sekali ya template-nya. Boleh malam-malam juga boleh nih, seperti ini misalnya. Nah, ini kayak di studio mana ini? Boleh lagi nih, tinggal change skin ya. Boleh sampai di dasar laut juga bisa, kita meeting di dasar laut. Nah, enak ini nanti kalau difoto ya, difoto buat dokumentasi. Nah, oh ya, saya ingatkan ya Bapak Ibu, dalam kegiatan ini nanti tolong didokumentasikan posisi Bapak Ibu menghadap laptop atau selfie menghadap ini, nanti ada apa namanya, ada tagihannya. Diabadikan kegiatan saat mengikuti TOT gitu. Ada tagihannya setiap sesi, misalnya dua foto lagi mengikuti ya, selfie, atau yang satu screen layar juga bisa, yang satu posisi sedang memperhatikan layar monitor pelatihan. Nah, ini scan alat galerinya sangat banyak ya modelnya. Nah, ini untuk
Tadi saya meetingnya udah. Kemudian ini yang berikutnya untuk record. Nah, ini sekarang posisinya saya record ya. Maka di sini stop record. Kalau belum recording ya, maka di sini tidak ada tulisannya recording ya. Kebalikannya. Ini pengaturan sini ya, ini untuk mematikan kamera biasa, menghidupkan kamera, ini untuk mic, ini untuk share, dan ini untuk live. Nah, untuk sekarang, yang aplikasi sekarang, semua attendance list-nya itu akan muncul nanti setelah meetingnya selesai. Kalau yang dulu itu meeting belum selesai sudah muncul. Nah, ini untuk meeting pengenalan tim. Kemudian bagaimana ya? Yang kedua, karena ini sudah hampir 1 jam, bagaimana kita mengerjakan kursus MEC. Nah, ini saya sudah buat videonya, nanti Bapak Ibu ikutin, silahkan. Ini yang kedua materinya adalah Microsoft Education Center, MEC. Ini sudah saya siapkan, bagaimana Bapak Ibu mengikuti kursusnya. Bentar. Nah, ini perhatikan dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di channel Anas Ponijan YouTube. Untuk part kali ini saya akan memberikan tutorial menyelesaikan Microsoft Education Center atau MEC. Nah, kursus MEC ini sebagai syarat kelulusan buat training guru inovatif atau pelatihan pemanfaatan Office 365 yang nanti bersertifikat langsung dari Microsoft. Yang pertama kita buka dari Chrome atau Microsoft Edge, terserah browser yang mana yang kita kehendaki. Kemudian kita ketikkan Microsoft Education, kita cari Microsoft Education, kemudian kita pergi ke Microsoft Educator Center MEC. Di sini kita sudah terhubung dalam Educator Center. Di sini ada training, ada lesson plan, program atau resources. Kita pilih training, kita pilih learning path. Maka kita akan terhubung ke banyak sekali kursus. Nah, di sini bisa kita scroll ke bawah dan kita pilih untuk materi kita pada guru inovatif itu Office 365 Teacher Academic. Nah, ini materi Office 365 yang sangat lengkap. Nah, maka di sini kita akan terhubung dengan sejumlah kursus ya, yang harus kita kerjakan. Sangat banyak sekali nih karena satu paket kursus yang kita kerjakan. Nah, ini sih kita bisa start learning. Ini start kursusnya, bisa kita mulai. Ini kursus pertama ada 500 poin ya. Kita klik start. Nah, di sini ada halamannya. Kemudian ini ada modulnya. Modul pertama tentang Office 365 dashboard. Maka kalau ini kita klik, ini kita akan terhubung pada video dari Microsoft Center. Kita dengarkan dulu. Ini Finding Your Way in Office 365. Nah,
setelah itu nanti kalau sudah selesai, kita anggap ini sudah selesai ya. Maka ketika kita sudah selesai, kita balik lagi. Sudah selesai, kita balik lagi. Maka di sini akan ada kursusnya. Nah, ini berarti kita sudah menyelesaikan modul 1 dari 10. Terus kita next. Nah, terus kita tonton setiap film ya. Di sini dari 10 film ini kita tonton dengan teliti, maka inilah materi lengkap dari Office 365. Kemudian kita mengerjakan kuisnya. Nah, untuk mengerjakan kuis kita sign in dulu. Maka kita masuk ke dalam akun kita yang sudah diberikan oleh trainer dan sudah diaktifkan. Nah, ini saya menggunakan akun Jabar 7 Ponijan. Ini akun guru inovatif saya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman bisa mengerjakan ini kursusnya. Teman-teman bisa mengerjakan kursusnya dari kuis 1, ini ada pertanyaannya, kemudian dijawab. Kuis 2, kemudian kalau pertanyaan 1 sudah, maka disubmit. Nah, benar, ini saya asal ya jawabnya, karena untuk memberikan tutorial saja. Kemudian terus ada pertanyaan kedua. Ini one cloud-nya misalnya 5 tera, terus submit. Oh, ternyata pertanyaan ini salah. Terus nggak apa-apa, terus dikerjakan terus. Kita submit lagi. Kemudian kita next. Terus kita kerjakan. Submit. Next. Misalnya nih OneDrive. Terus kita kerjakan. Kita kerjakan terus sampai pertanyaan selesai ya. Pertanyaan nomor 7 ini. Kemudian pertanyaan 8. Oh, salah. Ya, apa-apa. Pertanyaan 9. Pertanyaan 10. Sudah 80%. Kemudian kita punya skor 50, punya skor 50%. Kemudian kita teruskan kuis. Nah, nanti semua kuis ini harus dijawab. Nah, ini kan baru modul 1 dari 10. Terus modul keduanya. Nah, ini modul keduanya juga kita dengarkan, nanti ada kuisnya. Modul ketiganya ada kuisnya. Modul keempatnya ada kuisnya. Nah, semua kuis nanti dijawab, nanti kita bisa berhak untuk mendapatkan sertifikat dari MEJ ini. Setelah seluruh kursus kita selesaikan, maka kita bisa mendownload sertifikat dari kursus tersebut. Nah, pertama kita klik akun kita, kemudian my profile. Nah, maka di profil dari akun kita sudah ada sertifikat komplit sesuai dengan kursus yang kita selenggarakan atau kita kerjakan. Ada nih Office 365 Teacher Academy, ada kelas OneNote, ada OneNote Staff Notebook, ada Microsoft Form, ada Digital Storytelling, ada Office 365 Teacher Academy. Nah, semua kursus ini sampai sertifikat Microsoft Education, sertifikat Microsoft Innovative Education (MIE). Ini semua sertifikat ini bisa kita download. Nah, untuk mendownload sertifikat ini langkahnya
kita lihat view transkrip ini di sebelah kanan, maka kita akan terhubung dengan sertifikat-sertifikat milik kita. Ini Ponijan ya, sudah melaksanakan berbagai kursus dengan sertifikat-sertifikat lengkap. Ini semuanya bisa kita lihat dan bisa kita download Bapak Ibu. Ini bisa kita print juga bisa, tinggal kalau mau di print secara langsung, atau bisa juga kita simpan. Ini disimpan Bapak Ibu filenya, misalnya kita simpan di dokumen transkrip MEC. Misalnya ini kita simpan ya, sehingga nanti dari hasil download yang sudah kita kerjakan ini nanti disematkan di dalam file penugasan, di dalam menu assignment, sehingga trainer nanti akan melihat berapa lencana Bapak Ibu teman-teman semua di dalam menyelesaikan kursus MEC. Nah, demikian tutorial untuk kursus MEC sampai pada download sertifikat. Semoga ini nanti dipelajari lagi Bapak Ibu. Untuk kursusnya silahkan masuk ke Microsoft Education Center. Nah, ini contohnya. Tinggal berdua kita yang menyalakan kamera ya, nggak apa-apa. Tapi semuanya masih mengikuti. Kemudian, oh iya. Ada satu lagi yang saya pikir pada tidur ini muridnya di setelin video itu. Ini hal yang menarik. Sinyalnya lemot Pak, jadi ini kalau nyalain kamera saya terlempar nanti. Iya. Ya, jadi itu contoh ya, contoh daripada kita tadi juga sekaligus share video ya, share video atau share gambar ya, semuanya bisa kita lakukan. Kemudian ya, setelah kita selesai meeting, ini kalau saya live nanti live beneran ya. Maka nanti akan ada rekaman ya. Rekamannya ada di sini. Ini seperti briefing persiapan. Ini kemarin pertama ada rekaman attendance reportnya. Ini adalah absensi. Jadi absensi Bapak Ibu ini kalau di-download ya seperti Excel yang saya bagikan lewat grup WhatsApp kemarin. Kemudian ada rekaman kemarin di sini ada rekaman tapi bertahannya tidak lama. Nah, di sini ada rekaman-rekaman yang sudah pernah merekam dan juga tersimpan di file materi. Nah, ini sini kan ada recordingnya. Ini tadi materi kelas, di sini ada tersimpan materi recordnya. Ini bisa. Kemudian kalau mau ini kan nanti Bapak Ibu kan mengajar anak-anak di kelas setelah ada pembelajaran sinkron melalui Microsoft Teams tadi direkam, maka bisa diupload di mana? Bisa diupload di YouTube. Ya, sehingga nanti guru juga kalau punya konten-konten bagus, siswanya bisa menyaksikan ulang lewat YouTube. Kenapa harus YouTube? Karena kalau YouTube kan tidak perlu mendownload, tidak memakan memori internal dari siswa kita atau anak-anak kita atau HP-nya ya. Kalau ini yang dibagikan nanti kan kalau ini sama-sama di tim bisa ya. Kalau siswa kita nggak ada di tim bisa dibagikan melalui YouTube dan YouTube itu bisa ditonton lebih luas lagi oleh siapa saja di mana saja. Maka bisa kita upload ya. Kemudian untuk menu-menu yang lainnya ini kelas notebook nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi ya. Nah, kemudian di sini ya,
ada aplikasi-aplikasi pendukung. Ya. Kalau kita nanti keluar dulu nih di tim, ya, saya keluar dulu, maka kita browser daripada Office 365 ini adalah Microsoft Edge. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lebih leluasa, tidak hanya menggunakan Chrome, tapi di-download nih Microsoft Edge-nya. Ini kalau di ini kenapa kita harus menggunakan Microsoft Edge? Karena ini pensuplai dari Office 365. Sehingga di sini ada Office 365. Kalau sudah di-download, maka kita bisa masuk ke Microsoft Teams juga bisa melalui aplikasi, bisa melalui web browser ini. Ini di Office 365. Nah, di sini ada Word online, ini semua online kalau dari sini. Ada Action online, ada PPT online, ada Outlook itu email kita. Nah, ini OneDrive, besok kita pelajari OneDrive ini untuk kolaborasi online. Kemudian juga ada OneNote, ini ada SharePoint untuk saling berbagi. Nah, kemudian ini tim juga ada di web ini. Ini kemudian ada tim, ya. Kemudian ada Sway. Nah, ini Sway ini nanti juga kita pelajari untuk membuat modul atau pembelajaran yang interaktif, media pembelajaran interaktif. Kemudian ini ada form, kemudian ini ada aplikasi-aplikasi pendukung yang lainnya, semua terkolaborasi dalam Office 365. Jadi nanti yang bawa laptop, aplikasi web browse dari Microsoft Edge-nya diinstal, Microsoft Teams-nya juga diinstal. Bedanya apa nih? Kalau melalui web browser kita masuknya nih pencet timnya ini. Tapi kalau kita melalui aplikasi yang kita klik adalah ini nih, sudah di-download di desktop, ini juga bisa. Melalui web juga bisa. Ini adalah untuk portal Office 365. Nah, demikian mungkin ini untuk penjelasan tentang pengenalan Microsoft Teams dan juga MEC. Silahkan kalau ada yang mau ditanya, syaratnya dengan raise hand, nanti saya atur. Siapa yang ingin bertanya duluan, mengangkat tangan. Kalau nggak ada, berarti kita tutup, sudah paham semua. Silahkan Bapak Ibu. Izin Pak, saya udah raise hand Pak. Oh, saya lihat dulu resennya. Ya, Pak Mustafa, Bu Lasti, sama Pak Dedi ya. 3 penanya pertama dulu. Silakan Pak Mustafa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anas dan teman-teman atas kesempatannya. Yang pertama Pak Anas, saya tadi baru sadar ternyata saya udah pernah punya akun Microsoft Teams yang dari UT. Dulu kan saya pernah kuliah di UT ya. Ya. Ternyata tadi saya salah masuk, makanya saya tadi keluar dulu terus masuk lagi. Tapi yang mau saya tanyakan gini Pak, nanti apakah waktu diseminasi itu berarti seperti ini materi yang kita berikan kepada kawan-kawan peserta, atau materi itu kita rancang sendiri yang lain Pak? Itu aja Pak. Ya, baik. Kalau materi itu kurikulumnya sama, kontennya sama. Mengenai teknis menyampaikannya atau mau menambah hal-hal yang baru buat peserta, silahkan dieksplorasi. So, kemampuan kita mau lebih banyak lagi lebih bagus. Kita punya apa oleh-oleh ya, kompetensi disampaikan kepada member kita, peserta kita ya lebih bagus lagi. Tapi kurikulumnya ya sama itu, hari pertama Microsoft Teams, pengenalan. Karena apa? Ini kan kita kenalkan buat alat ya. Alhamdulillah nih Bapak Ibu semua sudah familiar, jadi saya lebih cepat tadi jelasinnya gitu kan. Kalau yang belum kan stop bertanya di tengah jalan itu. Nah, ini karena Bapak Ibu saya lihat sudah ada yang pernah ikut, sudah Bapak dulu di UT sudah pakai ya kan. Tapi
bukan guru inovatif Pak ya? Nama Bukan. akunnya apa Pak? Nama akunnya apa? Akun pakai NIM UT-ACID. Oh ya, berarti itu sama dengan akun misalnya saya Ponijan Semai PB Sudirman 2 Bekasi itu. Jadi organisasinya di sekolah. Nah, itu tidak terkolaborasi dalam guru inovatif. Jadi di luar organisasi. Tapi hanya bisa berkolaborasi di sesama UT tersebut. Kayak saya ini di Sudirman juga punya organisasi PB Sudirman ya, hanya bisa berkolaborasi di PB Sudirman saja. Nah, sedangkan untuk diseminasi nanti menggunakan yang inovatif ini ya. Jadi untuk materinya nanti ada panduan, maka nanti ada sesi kan pradeseminasi gitu kan. Nanti panduan deseminasinya akan saya berikan, akan kita berikan ya. Langkah-langkah yang harus diberikan untuk peserta deseminasi Bapak Ibu semua. Jadi yang diberikan ya begini-begini aja pengenalan ya. Kemudian MEC juga itu akan diberikan di deseminasi. Jadi MEC tadi itu sebenarnya training mandiri kita yang sudah dilaksanakan di Microsoft. Sebenarnya kalau kita nonton bener MEC, nggak usah ikut training ini pun juga akan paham gitu. Karena itu menjelaskan semua Office 365 langsung tapi bahasa Inggris gitu. Karena ya kursusnya bahasa Inggris itu penjelasannya. Tapi sekilas kan bisa menangkap gitu. Ya silahkan. Mungkin itu Pak Mustafa ya. Berikutnya Ibu Lasti. Silahkan Ibu Lasti. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bapak, saya benar-benar dasar sekali ya, baru sekali menggunakan aplikasi ini. Mungkin banyak banyak sekali dan harus sekali dituntun sedemikian hingga bagaimana caranya sampai saya bisa membuat sebuah penugasan yang dari Bapak seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akan saya tuntun Bu. Tadi kan udah saya gandeng jauh tadi Bu, muter-muter ke sono kemari, Ya, jadi kebetulan ini saya menggunakan 2 karena ketika saya menggunakan laptop ternyata sulit sekali lama masuknya dan akhirnya saya ini menggunakan handphone gitu. Oh ya, laptopnya dimatikan aja Bu, nggak apa-apa. Karena itu kan sumber kuotanya sama nggak? Sama. Iya, berarti kan saling itu. Tapi kalau salah satu insya Allah cepet gitu. Kalau laptop aja HP-nya matiin dulu atau HP laptopnya dimatiin gitu. Oh, gitu. Lebih cepat kalau kuotanya sama karena ini tergantung daripada sinyal gitu kan. Jadi kalau nanti misalnya setelah ini nanti saya memberikan penugasannya juga nggak semata-mata oh ini tugas ini silahkan kerjakan dikumpulkan, enggak. Saya kasih panduannya dan ada manual booknya nanti walaupun 1 lembar gitu, 1 lembar PDF, tenang aja nanti Ibu akan terbimbing. Kalau enggak ya bisa chat nanti, bisa japri ke Bu Ina, bisa atau di grup ya, chat di grup barangkali teman-teman juga bisa menyelesaikan. Yang penting kita enjoy, kita nyaman, kita ingin belajar. Semua kan awalnya nggak tahu menjadi tahu. Nggak bisa menjadi bisa. Dan ikon kita kan bisa karena biasa. Ya kan? Saya juga banyak belum ngerti kan IT digital itu kan sebenarnya kan tinggal bagaimana kita mengeksplorasi. Dipencet ini ketemu ini, dipencet ini, halo balik ya salah lagi, orang nggak didenda kok. Halo balik ya dicoba lagi gitu. Itu di rumusnya di IT kan gitu. Kalau semakin banyak mencoba semakin bisa. Kalau cuma dilihatin aja nggak bisa-bisa. Ya. Jadi silahkan. Nah, nanti akan saya pandu, akan saya berikan. Ya. Kemudian ini Bu Lasti. Kemudian Pak Dedi. Silahkan Pak Dedi.
Terima kasih Pak Anas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, kemarin tuh saya udah mencoba masalah rekor. Kalau sebagai siswa itu bisa merekor sendiri atau gimana Pak? Itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Oh, jadi tadi kalau posisinya ada di presenter itu bisa mengoperasikan semuanya, record, mau share screen, mau Kalau yang tidak bisa, kalau nanti kita sudah dirubah nih tadi. Ini misalnya ini presenter nih. Tadi Bapak mau ngerekod duluan bisa, duluan yang sudah duluan ngerekod, yang kedua nggak bisa itu. Jadi yang rekod kan hanya satu peserta. Nah, biar tidak bisa, maka dijadikan attendant, dijadikan peserta. Misalnya nih, Ibu Lasti Umil Azizah, klik di pojok tiganya ini, apa yang kita lakukan ya? Bisa apa spotlight, bisa nih make attendant ya. Jadi jadikan peserta, rubah. Nah, maka sejak saat ini Ibu Lasti nggak bisa record, nggak bisa share sebelum saya rubah lagi. Nah ini attendant ini siswa kita, ini nggak bisa ngerubah mute semuanya itu. Tapi kalau dari Ibu Resti ke atas ini masih dari presenter bisa. Jadi nanti ketika kita membuka kelas, langkah pertama ya mengatur dulu ini semuanya dijadikan. Tapi kalau nanti sekarang sudah jadikan attendant, nanti jadi attendant semua. Nih dijadikan attendant, dirubah ya satu persatu, dirubah satu persatu itu. Ini attendant. Nah, kemudian nggak bisa ngerekam lagi, yang bisa ngerekam hanya yang ada di presenter yang 25 orang ini. Nah, nanti presenternya kan paling 2 orang saja kan kalau kita meeting atau kita ngajar di kelas. Itulah sebagai kalau di Zoom itu kan sebagai host sama co-host gitu. Dan ini tidak terbatas ya, semuanya bisa diberikan akses gitu. Kalau tidak dibatasi hanya 4 atau 3 orang gitu. Begitu Pak Dedi, silahkan ya. Yang lain siapa ya tadi ya? Cukup ya? Nah, kalau cukup, saya ini akan memberikan penugasan, maka sekaligus saya demokan cara memberikan penugasan nanti kalau Bapak Ibu sebagai guru. Nah, kita kembali lagi ya. Ini saya masih share screen ya. Kita kembali lagi ke Microsoft Teams-nya. Nah, di kelas ini ya. Di kelas ini kelas MS Jabar 7. Nah, di sini saya akan memberikan assignment. Nah, ini saya klik. Karena ini masih baru, kita harus start ya. Kita create assignment-nya. Nah, bagian pertamanya kalau kita buat soal online atau form, maka melalui kuis. Kalau buat survei melalui form async. Kalau dalam bentuk penugasan atau kantong tugas, dalam bentuk narasi, dalam bentuk video, atau dalam bentuk PDF, dalam assignment. Nah, ini saya klik assignment. Nah, ini cara create tugasnya. Tugas pertama namanya tugas apa? Tadi kan tugas membuat kelas tim misalnya. Membuat kelas tim. Ini sekaligus nanti buat tugas Bapak Ibu hari pertama. Kemudian instruksinya ya. Instruksinya apa ya? Misalnya buatlah kelas tim dengan nama ya. Misalnya nama Bapak Ibu ya. Nama Bapak Ibu siapa ya? Namanya dengan nama ya. Nah, ini nama peserta ya. Kemudian strip MSFT Jabar 4. Nah, kemudian jadikan ya,
trainer kita ya, sebagai guru. Jadi nanti jadikan saya dan Miss Ina sebagai guru dan jadikan 4 teman kita sebagai siswa. Nah, silahkan Bapak Ibu pilih 4 siswa ya, teman-teman Bapak Ibu. Ini perintahnya misalnya. Nah, poinnya ini kita tulis 100 ya. Jadi nanti poin maksimalnya 100. Kemudian kalau mau diisi rubriknya silahkan diisi, kalau enggak juga enggak apa-apa ya. Kemudian ditugaskan ke siapa? Ditugaskan ke all student, berarti nanti semua Bapak Ibu akan mendapatkan tugas ini, semua peserta ya, atau semua siswa kita. Tapi kalau dipilih, misalnya kan kita ada remedial, hanya 5 orang saja ya. Nanti di sini dipilih siswanya, tinggal diklik siswanya. Misalnya yang remedial 4 orang ya, kita pilih 4 orang yang remedial. Lalu all student berarti semuanya. Kemudian batas waktunya. Batas waktunya misalnya nih sekarang tanggal 14 ya. Kita kasih ini nanti kita kan akan training kan sampai tanggal 17. Nah, tugas hari pertama ini misalnya tagihannya maksimal tanggal 18. Oke. Tanggal 18. Jadi nanti tanggal 18 kalau setelah tanggal 18 jam 11.59 malam nggak bisa ngirim lagi. Tapi nanti kalau saya edit, saya perpanjang ya bisa aja gitu. Nah, ini sementara sampai tanggal 18. Kemudian ini settingnya silahkan mau diberitahu di kalender atau di post di general. Nah, ini saya post nanti di general. Jadi nanti akan ada pemberitahuan di post general. Sudah, kalau sudah tinggal segmen. Nah, maka di sini nanti ada kantong tugas namanya membuat kelas. Ini bukan tugasnya buat membuat kelas, ini di sini Microsoft Teams ya. Nama kantong tugasnya Microsoft Teams. Nah, tugasnya membuat kelas. Kemudian assignment ditugaskan ya. Nah, maka Bapak Ibu nanti akan dapat pemberitahuan ini. Tugas Microsoft Teams pertama. Kemudian tugas kedua. Tugas kedua ya. Create lagi. Segmen lagi, tugas MEC. Nanti instruksinya sematkan sertifikat MEC. Bapak Ibu atau Anda nggak apa-apa lah, saya ini sematkan di kolom penugasan di assignment ya. Jadi nanti kita menyematkan MEC-nya di assignment, poinnya 100. Kemudian rubriknya, misalnya di sini dikasih rubrik, tambahin rubriknya. Nah, ini excellent. Nah, tadi kan saya belum mengajarkan rubrik ya. Ini deskripsinya apa ya? Misalnya semuanya misalnya ada 10 lencana ya. Kalau Bapak Ibu mengerjakan 10 lencana, 10 kursus, maka nilainya di sini. Nah. Oh, ini bukan ini jumlah lencana ya. Jumlah lencana narasinya. Nah, ini kalau 10 ada di sini. Kalau
8 sampai 9 atau di sini 7 ya, sampai 9 ada di sini. Kemudian di sini 6 apa 5 sampai 6 misalnya. Kemudian mau ditambah lagi bisa. Di sini misalnya kurang dari 5. Kurang dari 5 lencana. Ini kategorinya. Tinggal ditambahkan. Nah. Ini ada rubriknya. Kemudian ditugaskan kepada semua siswa, waktunya sama dengan tadi sampai tanggal 19. Tadi 18 ya. Nah, ini mundur 1 hari lagi deh sampai tanggal 19. Sampai 11.59. Kemudian kita tugaskan. Nah, ini saya sudah memberikan tugas kepada Bapak Ibu 2 penugasan. Kita lihat ya di general. Nah, ini ada 2 percakapan. Nah, ini ada tugas dari tim, ada tugas MEC. Kita lihat. Tuh, narasi tugasnya. Nah, ini nanti saya akan melihat ya, siapa yang sudah mengembalikan. Kalau sudah saya kasih nilai, di sini juga ada nilainya. Ini semua belum mengembalikan karena baru ditugaskan saja. Sebanyak 50 peserta. Ini tugas yang hari pertama. Jadi sekalian saya buat mendemokan tadi Ibu ingin dituntun kan? Nah, ini sudah dituntun. Nanti saya berikan panduan manual booknya juga untuk mengerjakan tugas ini. Selain menonton tadi MEC-nya dari YouTube juga bisa. Nah, ini cara memberikan tugasnya. Nanti cara memberikan nilainya, nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk tugasnya, nanti saya tutorialkan cara memberikan nilainya dan cara mengekspor nilainya ke dalam Excel. Kita pelan-pelan saja, sambil saya memberikan tugas juga sambil memberikan arahan tutorialnya. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Untuk hari ini berikut tugasnya. Masih Ibu Lasti tadi udah nanya atau masih mau nanya lagi? Sudah Pak, terima kasih. Ibu Rini? Sudah terjawab barusan. Jawab, alhamdulillah. Berarti sudah cukup jelas ya. Sudah jam 5.25 ya. Saya pikir sudah cukup. Silakan nanti Bapak Ibu dieksplorasi lagi, pokoknya dikembangkan terus. Ini kita akan dampingi. Ini kan baru materi pertama ya. Kalau nanti ada kendala-kendala, wajar saja, namanya pelatihan ya, ada kendala sedikit, nggak masalah. Yang penting kita nyaman dan ingin menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya. Ingat tugasnya ada 2, jadi kursus dan membuat kelas tim. Jadi nanti bentuknya seperti apa ya, nanti saya berikan manualnya, apa yang harus dikumpulkan sih di assignment. Tadi kan baru saya berikan kantongnya ya. Nanti Bapak Ibu kelasnya di screenshot, paling saya butuhnya screenshot aja untuk dimasukkan di penugasan tersebut. Baik, terima kasih. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, semoga bermanfaat sesi kali ini, dan yang hadir nanti otomatis sudah terdetek di attendance list. Yang tidak hadir, yang belum hadir, nanti otomatis akan mengikuti tutorial rekaman baik melalui YouTube atau rekaman di tim. Untuk sesi terakhir silahkan dinyalakan kameranya kembali, barangkali kita foto dulu nanti biar ada dokumentasi hari kedua. Dan Bapak Ibu juga jangan lupa selfie menghadap laptopnya ya di rumah masing-masing gitu. Silahkan, kita akan lat galeri dulu. Wah, ini sudah banyak ya. Kalau bisa semua nyala kameranya nih, yang 50 yang hadir ya. Yang hadir nyala kameranya.
Baik, saya foto dulu. 1, 2, senyum yang manis. 1, 2, 3, seret. Nah, saya taruh. Kenapa? Backgroundnya di dasar laut. Ya, boleh. Saya taruh di grup WhatsApp nih ya. Biar bisa mengambil. Kemudian foto yang kedua kita ambil di Together Mother. Udah kita ini dulu. Yuk nyala semua biar banyak pasukannya. Ya. Ya. Ini memang terbatas. Kemudian kita ambil di gedung DPR. Gedung DPR. Amin. Ya, belum. Ya. Oh, Miss Ina udah hadir, Miss Ina. Maaf ya Bapak Ibu, baru bisa bersamai tadi di tengah jalan tadi, tapi saya memperhatikan tadi. Nggak apa-apa. Ayo dipenuhin semua yang kameranya belum nyala, biar gedungnya penuh. Itu saya sebagai supir itu paling depan. Sedikit. Ini kalau yang nyala semua penuh bagus, ya udah nggak apa-apa. Mungkin belum mandi malu nape ya. Ya kita. Jauh searmannya. Karena sepeda. Kadang sepeda, kadang jalan. Panas. Sini kan Roternya ke sawah. Apa? Nanti ibak. Neng ya ibu jalan. Gandeng di luar mah. Biasa. Memang gak ada yang pisan. Doa orang itu biasa. Suaranya hilang Pak Panijian tuh. Ini belum dilepas. Ya, saya tutup lagi ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah dengan antusias mengikuti sesi sampai sore menjelang maghrib. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tugasnya dikerjakan. Namanya pelatihan banyak tugas ya, jamak wajar. Yang penting kita nyaman, kita enjoy, kita selesaikan, dan saya doakan 50 member ini semua lulus TOT dan menjadi trainer Microsoft Indonesia. Amin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama orang main. Silahkan. Kalau mau izin atau mau ngobrol silahkan.